Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Dirgahayu Indonesiaku, 75 tahun Indonesia maju, Indonesia berdiri karena doa-doa orang percaya yang memiliki Yesus Kristus. Indonesia maju, 75 tahun, merdeka, merdeka, merdeka. Pukul 10.17, ya, pemerintah menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk memberi hormat salam kemerdekaan bagi Indonesia merdeka di tahun ini. Di tengah masa pandemi, tetap kita berdoa supaya Indonesia mengalami kemajuan dalam iman, rohani, dan dalam pertumbuhan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 5 mengatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ini contoh ketika tembok Yeriko dirobohkan oleh pasukan Yosua yang kecil mengalahkan kerajaan Yeriko yang besar. Nah, saudara-saudara, tetapi ini suatu hal menunjukkan ada iman yang besar sehingga Israel dapat merebut kota Yeriko yang luar biasa itu. Dan kota Yeriko menjadi takut dikalahkan. Dan bangsa-bangsa yang besar lainnya mendengar tembok Yeriko runtuh karena hanya Allah menyertai orang Israel. Mereka juga menjadi takut dan gentar. Sama halnya dengan Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19-20 mengatakan demikian. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19-20. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Kembali dalam sejarah, Tuhan beserta meniupkan sorak kemenangan, dan kemerdekaan diperoleh lagi oleh bangsa Israel karena hanya Tuhan beserta dengan mereka. Yosua maupun Gideon sama-sama memiliki iman yang luar biasa. Nah, saudara, ini menunjukkan suatu hal yang harus kita pahami, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan jika kita mengawali semuanya dengan iman dan terus bertumbuh kepada kebajikan. Ya saudara, saya ulangi, hidup ini harus diawali dengan iman dan terus bertumbuh kepada kebajikan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kepengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini menghargai kemerdekaan, menghargai semua waktu-waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan segala keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi kemenangan yang diperoleh dengan iman, kemenangan, kebaikan yang diperoleh dengan iman, segala sesuatu berkat yang diperoleh karena iman, saudara, yaitu beriman kepada Yesus Kristus, harus diisi, harus ditambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada imanmu kebaikan, kebajikan, kemurahan yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, sebab tanpa kebajikan, iman itu tidak akan berarti apa-apa. Indonesia maju, Indonesia merdeka, tetapi iman kita tidak ada kebajikan, maka sia-sialah kemerdekaan yang sudah kita miliki ini. Sebab itulah isilah kemerdekaan ini, isilah zaman, ya,
era Indonesia maju ini dengan iman dan kebajikan. Orang Kristen yang tidak bertumbuh pasti akan mundur imannya. Ibarat berenang melawan arus di kolam arus. Saat berhenti berenang, ya, dia akan terbawa arus. Kecuali ia keluar dari kolam atau dari arus aliran air itu, saudara. Saudara, dunia ini berjalan dengan segala apa yang ada dan kebanyakan melawan Allah, melawan iman, melawan kerohanian. Sebab itu anak Tuhan, orang percaya tidak bisa netral, tapi harus maju. Indonesia maju, orang percaya yang memiliki Yesus harus juga maju. Ia harus bergerak maju melayani Tuhan atau hanyut oleh arus dunia yang melandanya. Imannya harus maju, kebajikannya juga harus maju. Pengetahuannya juga harus maju. Penguasaan diri, ketekunan, kesalehan juga harus maju. Tidak boleh mundur. Itulah nasihat Petrus dalam penghujung khotbahnya, saudara. Dia berkata supaya imanmu ada kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan. Jika kita tidak melakukan, disebut seperti orang buta dan picik, tidak sadar bahwa ia sudah menerima anugerah Tuhan. Saudara, sebab itu mari kita ini terus bertumbuh dalam iman kita, mengisi kemerdekaan kita. Indonesia maju, imanmu maju, kebajikanmu maju, pengetahuanmu maju, kesalehanmu maju, ketekunanmu maju. Semuanya maju, bergerak, tidak statis, harus dinamis. Hidup kita ini benar-benar diberkati Tuhan, dalam berkat Tuhan, ya, dalam penjagaan firman Tuhan, ya, dalam tuntunan Roh Kudus, semuanya harus maju. Sebab itu saudara-saudara, ya, Indonesia maju, kita juga harus maju. Indonesia merdeka, kita juga harus merdeka dari segala-galanya. Supaya apa? Supaya nyatalah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika nyata anugerah ini, kita akan memiliki iman yang luar biasa. Indonesia maju, karena ada orang percaya yang maju juga dalam iman, kebajikan, ketekunan, pengetahuan, dan kesalehan. Indonesia maju, Indonesia diberkati karena orang percaya hidup dinamis. Hidup bergerak secara positif dan diberkati Tuhan. Jangan berpikiran negatif. Jangan menabur benih-benih perkataan negatif. Tetapi maju dalam hal-hal yang positif. Maju dalam hal-hal yang baik. Kebajikanmu, kebajikan yang kita lakukan juga kebajikan untuk Indonesia. Kebajikan yang kita lakukan, kesalehan, ketekunan, pengetahuan dan segalanya adalah untuk Indonesia yang juga untuk dunia. Saya yakin, saya percaya kita akan maju dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari lengkapi hidupmu dengan keadaan yang Tuhan berkati secara luar biasa. Kalau Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Yesus Tuhan yang luar biasa, maka saya percaya orang percaya yang memiliki Indonesia akan juga maju sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang percaya maju, orang Kristen maju, dinamis, hidup dalam iman dan kebajikan yang terus bertambah dan bertumbuh. Saya yakin Indonesia juga akan maju, bertumbuh, dan diberkati Tuhan. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia maju, Indonesia maju, merdeka, merdeka. Salam ngopi aji, Tuhan Yesus memberkati.